Kak. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 4 akan memaparkan marketing battle review dari dua brand fashion ternama, khususnya sepatu olahraga. Di sini kami mengambil Nike versus Adidas. Dan grup 4 terdiri dari yang pertama Mas Rida, yang kedua Mas Jubert, yang ketiga Mas Wisnu Aji, yang keempat adalah Mbak Roxen, dan selanjutnya saya, Laras, dan selanjutnya ada Mas Teguh dan Mbak Tile. Untuk slide selanjutnya. Nah, ini ada 7 outline hari ini yang akan kami bahas. Yang pertama ada Five Force Analysis, yang kedua ada Consumer Behavior Profile, yang ketiga ada Brief Company dari Nike dan Adidas, yang keempat ada marketing strategi dari masing-masing brand. Yang kelima ada marketing attack maneuvers. Yang keenam ada interview dari salah satu beberapa konsumen. Dan ada marketing insight. Next. Yang pertama, kami akan membahas mengenai Five Force Analysis dari kedua brand ini. Selanjutnya. Nah, Five Force Analysis ini terbagi menjadi 5, yaitu substitutes, buyers, competitive rivalry, suppliers, and new entrants. Nah, dari kedua brand ini cenderung memiliki Five Force Analysis yang sama, sehingga dari segi substitutes, ancaman produk substitusi dalam kedua brand ini, khususnya industri sepatu itu cenderung rendah. Nah, ancaman tersebut dapat dimoderasi dengan desain, kualitas produk, dan upaya pemasaran produk. Jadi di sini terdapat banyak pesaing lokal dan internasional yang mereka tuh memproduksi produk serupa dengan harga yang bervariasi. Tapi hal tersebut dapat diatasi dengan desain, kualitas produk, dan upaya pemasaran produk pada Nike dan Adidas. Nah, yang kedua ada buyers, yaitu pada buyers ini itu cenderung memiliki purchase power atau daya beli yang sedang dan bargaining power atau daya tawarnya itu rendah. Nah, pada poin ini pelanggan itu sensitif terhadap harga dan kualitas. Pelanggan cenderung akan mencari tahu tentang kualitas sepatu dan mereka bersedia membeli sepatu Nike atau Adidas tersebut dalam kualitas tinggi dan mahal karena mereka sensitif terhadap hal itu. Lalu yang selanjutnya ada suppliers. Nah, dalam hal ini supplier utama Nike dan Adidas itu berada dalam industri pabrikan atau manufacturers. Nah, bargaining power di sini itu rendah dari para supplier karena banyaknya jumlah supplier dalam rantai pasokan kedua merek ini gitu. Nah, suppliernya didistribusikan secara global dan tidak satupun dari mereka yang dapat memberikan pressure gitu ke Nike dan Adidas karena Nike dan Adidas yang mengatur semua standar kualitas dan tenaga kerja mereka. Nah, di poin keempat ada new entrants. Nah, ancaman dari new entrants atau pendatang baru pada Adidas dan Nike ini cenderung rendah juga karena untuk menumbuhkan merek sebesar Adidas dan Nike itu membutuhkan investasi yang sangat besar yang berkaitan dengan ukuran produksi dan rantai pasokan gitu. Nah, yang terakhir ada competitive rivalry. Jadi tingkat persaingan kompetitif pada industri sepatu ini itu cenderung tinggi karena Nike Adidas memiliki beberapa kompetitor seperti Puma, Under Armour, New Balance, Skechers, dan lain-lain yang notabene menambah persaingan industri hal ini. Makanya mereka berlomba-lomba menghabiskan miliaran untuk iklan dan sponsor. Seperti itu. Next. Yang kedua, kita akan melihat consumer behavior profile dari kedua brand ini. Selanjutnya. Nah, yang pertama, who are they atau occupant. Nah, konsumen Nike dan Adidas ini, mereka memiliki target itu berasal dari berbagai golongan usia, karena pada saat ini sepatunya sudah dapat ditemukan untuk berbagai kalangan dari anak-anak sampai dewasa, dan mayoritas berfokus pada konsumen yang memiliki interest pada olahraga. Dan why do they buy atau objektif. Nah, Nike dan Adidas ini memiliki desain yang menarik dan up to date serta kualitas produk yang tinggi gitu. Nah, kedua faktor tersebut sebanding dengan harga yang ditawarkan kepada konsumen.
Nah, yang ketiga ada what do they buy atau objeknya, yaitu mereka ini lebih ke sepatu olahraga untuk berbagai macam cabang olahraga seperti lari, futsal, sepak bola, tenis, golf, basket, dan lain-lain. Ya. Nah, yang keempat, when do they buy atau occasion. Nah, kita bisa menyimpulkan menjadi tiga, yaitu yang pertama, ketika Nike dan Adidas itu menerbitkan produk baru dengan desain yang menarik dan up to date, itu bakal biasanya ramai menjadi hits. Nah, yang kedua, ketika Nike dan Adidas mengadakan diskon di toko retail mereka gitu, pada occasion-occasion tertentu. Nah, yang ketiga, itu ketika waktu-waktu tertentu seperti Lebaran, Natal, Thanksgiving, Valentine, dan lain-lain. Nah, yang kelima, where do they buy atau outlet, itu konsumen Nike dan Adidas dapat membeli produk mereka di toko retail yang tersebar di pusat perbelanjaan biasanya, atau website resmi pada setiap negara, serta e-commerce lokal maupun internasional. Nah, how do they buy? Itu bisa dibagi tiga, yaitu yang pertama toko retail, itu bisa dilakukan dengan pembayaran cash atau tunai dan kredit card. Yang kedua ada website resmi, biasanya online transfer melalui bank ataupun kredit card. Dan yang ketiga ada e-commerce, yaitu biasanya ada online transfer melalui bank atau kalau di Indonesia itu ada beberapa fintech seperti OVO, GoPay, dan lain-lain, dan bisa juga menggunakan kredit card. Itu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, kita akan mengenali dulu seluk-beluk dari perusahaan ini. Pada slide selanjutnya kita akan melihat ini adalah company singkat dari company profile perusahaan Nike. Jadi pada awalnya ini didirikan pada tahun 64. Jadi itu nama perusahaan awalnya itu adalah sebagai Blue Ribbon Sport oleh Philip Knight dan Bill Bowerman. Dan menjadi perusahaan Nike pada 30 Mei tahun 71. Kemudian mensponsori banyak atlet papan atas dan tim-tim olahraga besar di seluruh dunia. Dan Nike ini berkantor pusat di Washington Country, Oregon. Dan Nike ini adalah produsen pakaian olahraga terbesar di dunia. Kemudian perbandingannya kita akan melihat ini adalah company profile dari Adidas. Jadi perusahaan multinasional ini adalah asal dari Jerman yang mendesain dan memproduksi sepatu olahraga, pakaian, dan aksesoris. Berkantor pusat di Jerman, dan pabrik pakaian olahraga Eropa ini adalah terbesar kedua di dunia. Dan Adidas ini memiliki anak perusahaan yaitu Reebok, Runtastic, TaylorMade Adidas, Ashford, dan Matrix. Dan di slide selanjutnya kita akan mengenali dan mengetahui produk-produk unggulan dari Nike. Di sini kami mengambil dua cabang olahraga terbesar, yaitu ada football dan basket. Jadi dalam football ini ada Nike Mercurial Series, yang brand ambasadornya itu adalah Cristiano Ronaldo. Ada Nike Phantom Series, brand ambasadornya itu Neymar. Dan Nike Tiempo, itu brand ambasadornya itu adalah Coutinho. Dan di basketball kita sudah mengetahui ada Nike Kobe Series, ada Nike LeBron Series, ada Nike Paul George Series, dan kemudian yang paling banyak laku di pasaran produk casualnya yaitu ada Nike Zoom Series, Nike Air Max Series, dan Nike Air Jordan Series. Kemudian tidak hanya sepatu, ada juga produk lainnya yaitu ada t-shirt, sportwear, dan Nike Utility. Kemudian pada slide selanjutnya, Adidas ini mempunyai juga sama produk yang sama, yaitu ada Adidas Predator Series. Itu yang menjadi brand ambassador dari Predator Series itu adalah David Beckham. Ada Adidas X Series, ada Adidas Nemesis Series. Ini yang terbaru yang digunakan oleh Lionel Messi. Kemudian ada dalam produk basket, ada Adidas Harden Series, ada Adidas Dame Series, dan Diro Series. Kemudian pada produk casual juga ada Adidas Yeezy Series, Adidas RMD Series, dan Adidas Ultra Boost Series. Dan produk lainnya juga
ada di sini Adidas Pouch, ada Adidas Runner Visor, ada Adidas Mask. Nah, itu dia adalah produk-produk unggulan dari kedua perusahaan tersebut. Dan kita bisa melihat di sini dalam penguasa sneaker di dunia, di sini datanya sampai tahun 2018, memang dari Nike memang konsisten berada di puncak. Dan ini dikarenakan Nike ini mempunyai inovasi-inovasi yang baru yang mungkin dari perusahaan Adidas belum mempunyainya. Dan kemudian pada slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh sahabat saya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sekarang kita masuk ke marketing strategi. Bisa di the next slide. Di sini ada market segmentation dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada geografi, yang kedua ada demografi, dan yang ketiga ada psikografi. Nah, yang pertama kalau geografi ini segmentasi dari segi geografi dari 2 brand Nike dan Adidas ini merupakan masyarakat yang ada pada setiap negara. Selanjutnya kita beralih ke demografi. Segmentasi demografi dari dua brand ini dimulai dari anak-anak dari umur 1 tahun, pria dan wanita, generasi milenial, pelajar dan juga mahasiswa, selanjutnya karyawan sampai dengan orang tua usia 65 tahun. Nah, kalau di bagian Nike ini, segmen dari demografi ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama dari balita 1-5 tahun, selanjutnya anak kecil 5-10 tahun, selanjutnya teenager 11-18 tahun, dan dewasa 18-45 tahun. Namun dari Adidas hanya dibagi menjadi 3 section, 13-18 tahun, selanjutnya 20-30 tahun, dan yang terakhir 40-65 tahun. Pembagian wanita dan pria dalam market segmentation Nike ini sebesar 45% mengarah pada wanita, selanjutnya 55% mengarah pada pria, sedangkan Adidas disamaratakan. Selanjutnya di bagian selanjutnya di psikografi, segmentasi psikografi ini digunakan untuk menargetkan pelanggan berdasarkan gaya hidup, kepribadian, aktivitas, dan juga minat. Kita beralih ke next selanjutnya. Di sini ada market targeting dari Nike dan juga Adidas. Di sini Nike menguasai pasar sasarannya berdasarkan ukuran, keterjangkauan, dan juga variabel pelaku. Secara khusus, Nike memiliki pasar khusus untuk dilayani. Nike menargetkan atlet profesional dan juga individu yang sporty dalam menyediakan produknya yang khusus dan juga inovatif. Selain itu, semua produk dalam Nike ini dapat dijangkau secara online dengan peluang unik konsumen Nike untuk berkreasi secara sendiri. Selanjutnya di Adidas, target pasar Adidas adalah para peserta olahraga, termasuk mereka yang memiliki level tertinggi dalam olahraganya, serta non-atlet yang terinspirasi atau sangat menyukai olahraga. Pada slide selanjutnya, kita akan melihat brand positioning dari Nike dan juga Adidas. Nike memposisikan mereknya sebagai pemimpin pasar peralatan olahraga secara luas, menyediakan kualitas tinggi dan juga teknologi khusus. Lebih jauh, Nike telah meyakinkan konsumen yang merupakan perusahaan yang ambisius dan menang bersama dengan slogan Just Do It ini melalui kegiatan promosi yang menghubungkan merek Nike dengan pencapaian luar biasa dari para pemimpin atlet. Selanjutnya, dari Adidas ini, brand positioning Adidas ini adalah merek olahraga yang berfokus pada konsumen yang mewakili produk-produk berkualitas tinggi dan juga dengan desain yang inovatif. Misi Adidas ini adalah menyediakan produk terbaik yang mempertimbangkan kualitas tampilan, nuansa, dan juga citra. Brand positioning Adidas ini didasarkan pada 3 pilihan strategi, yaitu kecepatan, kota, dan juga sumber terbuka. Dari kecepatan ini, bagaimana cara Adidas menyampaikan, memberikan pelanggan dengan produk baru yang pelanggan inginkan. Selanjutnya masuk ke kota ini, tempat pengiriman Adidas, kota target yang membentuk tren global, serta persepsi, perspektif, dan juga keputusan pembelian pelanggan. Selanjutnya, sumber terakhir ini adalah sumber terbuka, cara Adidas berkreasi, berkolaborasi, dan juga berinovasi. Kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini ada point of parity, kesamaan Nike dan Adidas ini adalah mereka terkait dengan atlet terkenal sebagai brand ambassador, dan itu membuat mereka populer dan juga aspiratif. Merek-merek ini juga menggunakan teknologi kinerja elektronik individual yang memungkinkan konsumen mengetahui performance dari masing-masing brand itu sendiri. Ke slide selanjutnya.
Di sini ada produk dan juga pricing. Bisa teman-teman lihat, yang sisi kiri adalah Nike, yang sisi kanan adalah Adidas. Yang kiri ini jumlah dari produk Nike itu sebanyak 643 produk, sedangkan kalau kita lihat dari Adidas sebanyak 2.625 produk, yang bisa kita lihat Adidas ini memiliki jumlah produk 4 kali lipat daripada produk Nike ini sendiri. Lalu selanjutnya, rata-rata harga dari produk Nike ini RS ini merupakan mata uang dari India, teman-teman, sebesar 1.596 sampai 36.500 dalam mata uang India. Apabila disetarakan dari US dollar itu sebesar 22, itu harga terendah dari produk Nike, dan juga harga tertinggi dari produk Nike adalah 501. Selanjutnya dari posisi Adidas ini, harga terendah melalui mata uang India ini sebesar 899 sampai 29.999, apabila disetarakan sebesar 12 US dollar sampai 412 US dollar. Kita masuk ke poin selanjutnya. Selanjutnya di sini ada perbandingan harga produk antara Nike dan Adidas. Bisa teman-teman lihat di sini Nike itu yang bergaris warna biru, dan Adidas bergaris warna biru, dan juga Nike warna orange. Nah, di sini kita lihat itu Nike nggak ada menjual produk di harga 0 sampai 100. Ini menggunakan mata uang ini ya teman-teman. Di sini Nike dari 0 sampai 1.000 itu nggak menjual produk, sedangkan di Adidas dari harga yang paling kanan 3.000 sampai 4.000 dia nggak ada menjual produk, seperti yang sudah dipaparkan pada slide selanjutnya. Selanjutnya pada slide selanjutnya. Di sini ada integrated marketing channel dari dua brand besar ini, Nike dan Adidas. Communication channel yang mereka lakukan ini cenderung sama dari digital marketing, yaitu sosial media, YouTube, dan juga dari media cetak, majalah koran, dan juga billboard. Selanjutnya dari aplikasi dan juga penjualan pribadi. Mereka semua melakukan marketing channel yang sama. Dan juga distribution and service channel, mereka juga cenderung melakukan pemasaran yang sama melalui toko offline, yaitu offline store, dan toko-toko yang sudah bekerja sama. Selanjutnya melalui e-commerce, mereka melakukan kerjasama dengan Zalora, Shopee, Blibli, dan juga Tokopedia. Pada slide selanjutnya, kita di sini akan melihat integrated marketing communication. Dua-duanya ini dari brand Nike dan juga Adidas ini cenderung melakukan pemasaran yang sama, yaitu melalui iklan TV, sponsor acara, dan juga berkolaborasi dengan brand besar. Kalau iklan TV ini dapat teman-teman lihat dari gambar yang sudah dipaparkan. Kalau di sebelah kiri ini terkenal dengan lebih ramai yang kemarin terakhir kali itu dengan iklan Nike, yaitu You Can Stop Us. Sedangkan dari sisi kanan ini iklan Adidas dengan menggunakan 3 strip Hansaplast yang menggambarkan dari produk Adidas itu sendiri. Selanjutnya marketing attack maneuvers dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Rida Juliansyah akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya kita akan membahas marketing attack maneuver. Baik, kita lihat dulu ya market share dari masing-masing brand. Berdasarkan pembagian daerah, market share Nike mengungguli Adidas pada setiap wilayah, baik itu Amerika, Eropa Barat, Eropa Timur, maupun Asia Pasifik. Data yang kami tampilkan ini data tahun 2017. Adidas menghasilkan pendapatan tahunan sebesar 21 miliar euro dengan nilai merek mencapai 7 miliar dolar AS. Pada tahun yang sama, Adidas mempekerjakan 56.888 orang di seluruh dunia dan menghasilkan 50% penjualannya berasal dari penjualan produk yang berhubungan dengan footwear. Adidas paham betul bahwa mereka sangat mengungguli pasar Amerika Utara dengan menyumbang 40% dari pasar global yang mereka punya gitu. Adidas sangat mengetahui penting untuk mendominasi wilayah tersebut. Inilah alasan mengapa produk Adidas itu kebanyakan diambil dari segmentasi pasar pada Amerika Utara gitu. Sedangkan di Nike itu mereka jauh lebih unggul karena Nike didasari oleh perjanjian marketing dan sponsor yang kuat. Mungkin menurut kami inilah alasan kenapa Nike menghasilkan pendapatan yang jauh lebih tinggi daripada Adidas, yaitu mencapai 30,57 miliar euro pada tahun 2017. Selanjutnya.
Nih, kita akan meng-compare 3 produk utama dari masing-masing produk. Kita akan berbicara dulu terlebih dahulu mengenai lifestyle shoes. Untuk kinerja penjualan, keduanya berada dalam kisaran 75% sampai 85%. Meskipun Nike mendapat peringkat yang lebih tinggi sedikit ya. Faktanya, Nike berhasil mendorong penjualan yang lebih tinggi pada titik harga yang lebih tinggi gitu. Meskipun hanya ada perbedaan antara mereka ini sedikit gitu. Tapi menunjukkan bahwa Adidas bisa mendorong nilai merek yang lebih tinggi. Untuk produk active wear shoe dalam hal penjualan, Nike kembali lebih unggul gitu, lebih tinggi sedikit. Kemudian kami menemukan mengapa Adidas bisa kalah dengan penjualan active wear milik Nike gitu. Menurut kami dikarenakan ada masalah persediaan sepatu active wear Adidas sendiri gitu, yang lebih sedikit dibandingkan Nike. Menurut kami alasan seperti ini membuat cost pemasaran lebih besar. Karena kan kalau jumlah produk yang banyak itu bisa menekankan cost pemasaran sendiri. Yang terakhir, kita akan lihat produk activewear untuk baju gitu ya. Kembali lagi, Nike lebih unggul, walaupun tidak lebih banyak. Sedangkan kedua produk ini memiliki perbedaan sedikit gitu. Kenapa konsumen lebih memilih baju milik Nike gitu? Menurut data yang kami dapat itu karena Nike mengadopsikan diskon yang lebih besar gitu, 30 sampai 39% lebih banyak daripada Adidas. Selanjutnya. Oke, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak membahas dari segi sepak bola karena kedua produk ini sama-sama bersaing dengan ketat di bagian olahraga ini. Banyak analis mengatakan kalau pertempuran utama dari kedua merek ini dari sekian banyak olahraga yang mereka masuki itu berada di sepak bola gitu. Kesimpulan kolektifnya bahwa sementara Nike lebih unggul berdasarkan jumlah atlet sepak bola yang bekerjasama dengan merek Nike. Namun untuk sponsor yang mewakili negara Argentina, Adidas lebih menguasai untuk pasar tersebut. Kemudian Adidas resmi menjadi sponsor Piala Dunia dan telah berhasil memperpanjang kontraknya dengan FIFA hingga 2030. Namun sayang, banyak analis mengatakan kalau Adidas harus lebih meningkatkan nilai merek karena ternyata banyak juga yang menyangka kalau malah Nike yang memenangkan sponsor untuk Piala Dunia FIFA gitu, sehingga Adidas bisa dikatakan rugi mengeluarkan uang 100 juta untuk sponsor Piala Dunia tersebut gitu. Malah Nike mendapatkan keuntungan dari situ. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, pada permainan pasar sneakers, dua merek ikonik bertarung sengit, yaitu Adidas dengan Yeezy-nya dan Nike dengan Air Jordan. Yeezy dengan brand ambasadornya, yaitu Kanye West, berusaha menantang Air Jordan, sepatu yang dibuat untuk pemain basket yang dianggap terbaik sepanjang masa, yaitu Michael Jordan. Nah, dalam hal ini, Adidas berusaha menciptakan kolaborasi yang lebih keren bersama para pemusik dan selebriti seperti Kanye West dan Beyoncé, yang popularitasnya tidak diragukan lagi. Berbeda dengan Nike yang masih berfokus pada kolaborasi utamanya, yaitu Michael Jordan yang cenderung memiliki background olahraga. Air Jordan sendiri jauh lebih dulu memasuki pasar. Pertama diluncurkan pada 1985, sedangkan Yeezy pertama kali diluncurkan pada 2015, berkolaborasi dengan Kanye West. Kolaborasi ini termasuk kolaborasi paling sukses. Nah, berdasarkan data penjualan per tahun Jordan tetap mengungguli Yeezy yang diperkirakan mencapai kurang lebih $3 juta dibanding Yeezy yang hanya $2 juta per tahun. Namun apabila dilihat dari popularitas pada sosial media, Yeezy mengungguli dengan followers Instagram pada akun Adidas Originals yaitu 34,8 juta, sedangkan Jordan dengan akun Jammen 23 hanya 21,8 juta. Dengan like terbanyak pada Yeezy mencapai 144.000, sedangkan Jordan hanya 94.000. Nah, Nike pada tahun 2015 memenangkan tawaran melawan Adidas
dan secara resmi menjadi penyedia seragam eksklusif NBA berikutnya. Next. Slide selanjutnya. Kemudian adalah inovasi terbaru dari Adidas. Nah, Adidas berkolaborasi dengan Parley menanggapi isu lingkungan terkait sampah plastik yang telah mengancam lingkungan, terutama lautan. Nah, Adidas dan Parley mengusung berbagai upaya, yang salah satunya adalah memanfaatkan sampah plastik untuk jadikan bahan baku pembuatan produk. Adidas dan Parley ingin berkolaborasi dengan alam, menciptakan produk yang dapat kembali kepada alam dalam lingkaran regeneratif. Program End Plastic Waste ini merupakan salah satu bagian dari slogan Impossible is Nothing, yang juga berkolaborasi dengan berbagai bintang olahraga seperti Muhammad Salah, Paul Pogba, Sergei Gnabry, Tiffany Abreu, Damian Lillard, dan hingga penyanyi ternama Beyonce. Slogan ini ingin memberikan pesan bahwa tidak ada yang mustahil dan mengajak kita untuk melihat berbagai kemungkinan. Selanjutnya. Nah, inovasi terbaru dari Nike sendiri yaitu Nike mengeluarkan kampanye baru dengan slogan Play New. Kampanye ini bermaksud untuk mengajak orang-orang untuk berolahraga dengan cara baru, mengajak untuk melakukan hal baru di luar kebiasaan kita, melampaui batas-batas pada diri kita, memulai sesuatu yang baru walaupun di awal terlihat tidak sempurna dan dihiasi dengan sedikit kegagalan. Yang terpenting adalah mencoba yang terbaik yang kita bisa. Kampanye ini juga berkolaborasi dengan berbagai atlet juara seperti Simona Halep, yaitu juara tenis, Sabrina Ionescu juara basket perempuan, dan Blake Liper juara Paralimpik, dan lain sebagainya. Nah, Nike merilis video para atlet yang mencoba melakukan tantangan baru. Nah, pada kampanye ini Nike juga berpesan bahwa olahraga dapat menginspirasi, menciptakan komunitas, dan menyediakan platform untuk perubahan positif. Dan olahraga tidak hanya tentang kemenangan dan persaingan, tetapi juga tentang kegembiraan dalam bergerak dan kreativitas bermain. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Ya, jadi kelompok kami melakukan in-depth interview baik bersama retailers dan juga konsumen. Selanjutnya. Nah, untuk retailersnya sendiri, kami melakukan wawancara bersama salah satu karyawan dari Sport Station Braga City Walk Bandung dan Planet Sport 23 Pascal Shopping Center Bandung, di mana kedua narasumber ini menyatakan bahwa brand Nike itu lebih unggul dalam hal penjualan, terutama pada footwear. Nah, jadi berdasarkan narasumber yang pertama, di sini yang paling laku itu brand Nike, apalagi untuk footwear. Nah, biasanya yang paling banyak purchase brand Nike itu anak-anak muda. Kalau untuk fashion kayak top gitu, pada suka Adidas Originals, karena dia tuh desain dan bahannya itu cocok untuk dipakai hangout. Sedangkan respon dari narasumber yang kedua, next. Di gerai kami, Nike lebih laku daripada Adidas, apalagi footwear. Kalau perempuan itu lebih ke sport bra, dari brand Nike yang banyak dibeli. Nah, kalau untuk masalah selera tergantung dari customer juga. Di sini beli brand mana aja ya, karena pada orang-orang itu lebih suka sama desainnya. Sedangkan dalam wawancara bersama customer, kami mendapatkan berbagai macam respon seperti selanjutnya. Ya, narasumber yang pertama mengatakan bahwa untuk Adidas itu size-nya lebih kecil-kecil dan sol sepatunya tipis, sehingga narasumber pertama lebih suka brand Adidas. Dan Adidas ini tuh fit in every occasion, jadi bisa dipakai pada saat casual atau untuk olahraga juga bisa. Narasumber kedua lebih memilih brand Nike karena modal dan juga kenyamanan. Menurut narasumber kedua, Adidas ini apalagi sepatunya itu terasa sakit atau sempit gitu di ujung-ujung kaki. Nah, sedangkan kalau Nike itu dia itu lebih lebar untuk footwear-nya dan bahannya juga jadi lebih bagus. Selanjutnya. Ya, untuk narasumber ketiga juga memilih brand Nike karena brand ini dirasa lebih simple. Dan juga brand Nike ini untuk footwear-nya itu soalnya itu beberapa inch lebih tebal, jadi bisa melihat penampilan jadi lebih tinggi. Nah, untuk segi harga itu tuh menurut narasumber ketiga ini tidak berbeda jauh. Jadi narasumber ketiga lebih memilih brand Nike. Nah, dari narasumber ketiga, brand ambassador itu
perannya itu sangatlah penting karena waktu itu narasumber ketiga melihat brand ambassador seperti Jennie Blackpink atau Kendall Jenner yang menggunakan brand Adidas dan menurut dia itu keren. Dan narasumber ketiga jadi tergerak untuk menggunakan brand tersebut. Untuk narasumber keempat lebih memilih Nike untuk footwear dan juga clothing seperti gym, seperti windbreaker, leggings atau sport bra karena nyaman dan suka dengan modalnya. Tetapi kalau untuk fashion casual seperti hangout, narasumber keempat lebih memilih Adidas, terutama Adidas Originals karena memberikan vibe old school dan Adidas Originals memang dirancang sebagai fashion daripada Adidas Performance. Untuk selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Baik, saya akan lanjutkan presentasi. Ini adalah marketing insight yang bisa kami berikan untuk kedua perusahaan. Jadi pertama, ini adalah rekomendasi strategi untuk market leader. Di sini market leader yang kami ambil adalah Nike. Karena sejak tahun 1980, Nike telah melampaui Adidas dalam penjualan produk dan jumlah saham beredar. Nike juga sebagai market leader harus terus berinovasi dalam menjaga kualitas pelayanannya dan memperkuat brand dengan melakukan berbagai pemasaran lebih kepada individu-individu yang memiliki pengaruh besar. Beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh Nike itu adalah salah satunya program membership dengan customer. Jadi kalau misalnya customer membeli produknya, bisa dimasukkan dalam membership, diberitahu kalau misalnya ada produk baru. Kemudian ada sistem informasi lokasi penjualan produk. Kadang kita mau beli produknya, tapi kita nggak tahu produknya di mana dan kita ingin cocokin dulu sama kaki kita. Nah, ini dari sistem informasi mungkin Nike bisa menerapkan di websitenya. Kemudian melakukan ekspansi, mungkin dengan sepatu yang brand lain untuk mengakuisisi brand itu. Kemudian ada strategi for market challenger. Nah, market challenger dalam marketing review ini adalah Adidas. Dikarenakan pernah menempati posisi puncak dalam persaingan, namun akhirnya tersalip oleh Nike. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Adidas untuk memutarbalikkan keadaan ini adalah salah satunya meningkatkan engagement dengan customer. Kemudian gencar dalam melakukan pemasaran dengan toko-toko yang memiliki influence tinggi, meningkatkan kualitas produk seperti tadi katanya ada yang sepatunya terlalu sempit. Nah, itu mungkin bisa diperbaiki untuk kedepannya. Kemudian meniru Nike mendirikan warehouse dan pameran-pameran lebih gencar. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.